Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang statistika, di mana sebelumnya kita sudah belajar untuk menentukan nilai rata-rata atau nilai min dari suatu data tunggal. Nah, kali ini kita akan belajar untuk menentukan nilai median dan nilai modus dari suatu data tunggal. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Untuk contoh yang median yang pertama, di sini kita pakai data yang simpel-simpel aja. Di sini kita akan menentukan mediannya. Jadi kalau median itu artinya nilai tengah. Syaratnya kalau median itu kalian harus mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau di sini datanya nggak urut. Kalau sudah urut, berarti langsung dicari mediannya aja. Nah, di sini kita akan menentukan mediannya. Untuk menentukan median, kalau udah urut, kalian tinggal hitung bagian kanan sama kirinya itu harus sama. Nah, kalau dia data jumlah frekuensinya genap, berarti nilai tengahnya itu harus dibagi 2. Di sini kita hitung frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata jumlah frekuensinya ada 7. Kalau 7 berarti kan kanan dan kiri harus sama ya. Jadi syaratnya kanan sama kiri harus sama. Berarti kita tinggal 7 dibagi 2 aja. Yang paling mendekati adalah 3, dimana 3 kali 2 itu 6. Berarti kanan 3, kiri 3. Jadi 1, 2, 3. Kirinya 3, berarti dari kanannya juga 3. 1, 2, 3. Ternyata di sini mediannya langsung dapat 4. Kalau di sini datanya ini dia jumlah frekuensinya ganjil ya. Nah, tadi itu contoh kalau dia jumlah frekuensinya ganjil. Gimana kalau jumlah frekuensinya genap? Kalau genap, kalian hitung dulu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini jumlah frekuensinya ada 8. Berarti kalian tinggal 8 bagi 2. Kenapa 8 bagi 2? Karena kanan dan kirinya itu harus sama. Berarti 4 kan? Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini nilai tengahnya 1. Lalu yang kiri 1, 2, 3, 4. Berarti nilai tengahnya ini. Nah, jadi untuk mediannya berarti nilai tengah dari kanan kita ambil 3 ditambah dengan median nilai tengah dari kiri yaitu 3 lalu bagi 2. Jadi 6 bagi 2 adalah 3. Nah, untuk contoh yang kedua, kalau dia dalam bentuk tabel gimana untuk menentukan mediannya? Caranya sama. Di sini kalian perhatikannya di frekuensinya. Jadi kalian hitung dulu jumlah frekuensinya ada berapa. Di sini ada berapa ya? 8, 24, 32. Berarti dia ada 32. Karena kanan dan kiri harus sama, berarti 32 dibagi 2. Jadi jumlah frekuensinya 32. Karena kanan kiri harus sama, jadi dibagi 2 yaitu 16. Berarti kanan harus 16, kiri juga harus 16. Berarti di sini kita hitung dari yang pertama 2 tambah 6 8. 8 tambah 8 berarti di sini 16. Berarti di sininya 16. Berarti nilai tengah yang bagian kirinya 8. Lalu yang kanannya 3 tambah 5 tambah 8. Nah, ternyata 16 juga nih. Berarti di sini nilai tengahnya adalah si 70. Nilai tengah itu yang kita ambil yang kecepatannya ya, bukan yang frekuensinya. Berarti di sini kita ambil yang 70. Yang ini berarti 60. Berarti di sini mediannya berarti 60 ditambah 70 dibagi 2. Tadi kalau jumlah frekuensinya genap berarti dibagi 2. 60 tambah 70 130 bagi 2 yaitu 65. Jadi mediannya adalah 65. Nah, jadi caranya gitu ya untuk menentukan median. Kalian hitung dulu frekuensinya. Kalau sudah, kalian perhatikan jumlah frekuensinya genap atau ganjil. Kalau dia ganjil berarti nanti si mediannya cuma ketemu 1, tapi kalau genap dia ditambah seperti ini. Lalu kanan kirinya harus sama, oke? Untuk contoh terakhir terkait median, di sini ada sebuah data, lalu mediannya sudah diketahui yaitu 19. Kita akan menentukan nilai X-nya.
Nah, di sini untuk menentukan nilai X-nya, kalian hitung dulu jumlah frekuensinya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Tadi mediannya ini adalah 19. Jadi median sama dengan, nah tadi karena frekuensinya ada 7, berarti kanan kirinya harus sama ya. Jadi kita 7 bagi 2, yaitu yang paling mendekati adalah 6, berarti 2 kali 3. Jadi kanan kiri sama-sama 3. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Lalu di sininya 1, 2, 3. Ternyata nilai tengahnya adalah X kurang 3. Jadi mediannya sama dengan X kurang 3. Tadi mediannya sudah dapat, yaitu 19 sama dengan X kurang 3. Maka 3-nya ini temennya sama 19. Jadi karena di sini 3-nya negatif, pindah ke sini jadi positif. Jadi 19 ditambah 3 sama dengan X. 19 tambah 3 yaitu 22 sama dengan X. Jadi nilai X-nya adalah 22. Untuk contoh modus di sini pakainya hanya satu soal aja ya, karena modus itu lebih mudah. Jadi modus itu adalah nilai yang dimana memiliki frekuensi paling banyak. Nah, di sini ada sebuah data di mana data lama tidur di waktu malam. Nah, di sini jamnya itu maksudnya lamanya itu 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, dan 8 jam. Di sini modusnya kita perhatikan di frekuensinya atau jumlahnya, jumlah terbanyaknya. Di sini frekuensinya paling banyak adalah 3, di mana 3 orang. Jadi 3 orang ini dia tidur dalam waktu 6 jam. Jadi modusnya adalah 6 jam. Nah, untuk menuliskan nilai modus, yang ditulis bukan frekuensinya, tapi si keterangannya. Di sini kalau jam berarti dia 6 jam. Kalau dia nilai berarti nilai 6 gitu. Jadi kalau modus dilihat di frekuensi paling banyak.